Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepadamu kepengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5a. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Amsal 3 ayat 5a. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5a. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertian diri. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5a. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. 3 ayat 5a. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Haleluya, puji Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, tetap semangat ya beribadah sama Tuhan. Walaupun kita masih belum bisa di gereja nih, tapi gak apa-apa ya. Kita mau tetap sukacita, kita mau tetap menyenangkan hati Tuhan ya. Meskipun di rumah harus tetap senang, karena Tuhan ada di mana? Di hati kita. Yuk kita mau mulai ibadah sekolah minggu. Semua duduk manis. Tidak ada lagi yang jalan sana sini. Semuanya duduk diam ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita nyanyikan lagu Kuserahkan ya Tuhan seluruh hidupku. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Haleluya. Kuserahkan ya Tuhan. Kuserahkan ya Tuhan seluruh hidupku. Pakailah ya Tuhan, pakailah ya Tuhan
serahkan ya Tuhan, nyanyikan sungguh-sungguh. Ku serahkan ya Tuhan seluruh hidupku, seluruh hidupku. Pakailah ya Tuhan, pakailah ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Angkat tanganmu ke atas, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik kepadaku. Haleluya. 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 Selamanya. Haleluya. 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 Selamanya. Yuk semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Ikutin Tante Desti berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Meskipun kami di rumah, tapi kami mau semangat memuji nama Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, anak-anak sekolah minggu, semuanya semangat, sukacita, semua di dalam Tuhan. Tante mau sapa dulu ya, satu-satu ya. Tante mau sapa Halo Kenjo, Kiara, siapa lagi ya? Rahel, Grace, Okta, Junius, Jevanio, Jonathan, Gilbert, Noel, Petrus, Natalia, Ica, Janet, Gracela, apa kabar semuanya? Grace, apa kabar? Damai, apa kabar? Keket, Gwyn, apa kabar semuanya ya? Tante Desti senang sekali dan tak lupa juga Tasya dan Bara, apa kabar semuanya ya? Semuanya sehat-sehat. Lala dan Charlie juga apa kabar ya? Semuanya sehat-sehat, semuanya tetap sukacita dan senang di dalam Tuhan. Yuk kita mau nyanyi lagu kita yang pertama ya. Oh ya, Putri juga sama Jevania ya. Tidak lupa, apa kabar semuanya. Yuk kita mau nyanyi lagu sekolah minggu kita. Semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu satu itulah jumlah mulut dan hidungku. Ya. Tepuk tangan semuanya. Satu, itulah jumlah mulut dan hidungku. Dua, telinga, mata, tangan, dan kakiku. Tiga, hitamnya rambut ini, oh teman, diciptakan Tuhan untuk memuji Dia. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku bernyanyi memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku bernyanyi memuji Tuhan. Dengan tangan, pakai gerakan. Dengan tanganku bertepuk, loncat ya. Dengan kakiku melompat, dengan mulutku bernyanyi memuji Tuhan.
Dengan apa aja tadi? Tangan, ngapain? Bertepuk tangan buat Tuhan. Dengan mulut ngapain? Bernyanyi buat Tuhan. Boleh nggak mulut dipakai ngomong kata kotor? Kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang menghina? Nggak boleh ya. Karena mulut kita untuk memuji Tuhan. Kaki kita bernyanyi melompat buat Tuhan. Karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Tetap berdiri ya. Kita mau sambung lagu kita yang lain. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu ya. Disambung happy ya ya ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Sukacita semuanya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya ya ya. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Iya. Di sini coba di rumah angkat tangan. Siapa yang senang jadi anak Tuhan? Ya, Tante coba lihat. Oh, semuanya angkat tangan ya. Semua senang jadi anak Tuhan ya. Kalau Tuhan memanggil, aku dengar Tuhan. Tuhan memanggilnya gimana Tante Desti? Misalnya, ayo sekolah minggu. Nah, misalnya mama bilang, ayo cepat siap-siap sekolah minggu. Itu Tuhan lagi memanggil supaya kita siap-siap beribadah kepada Tuhan. Ya, kita mau sambung sekali lagi lagu ya. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Tinggallah di dalamnya. Yesus. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah yang besar. Berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku. Ku cinta kau. Kau cinta dia. Yesus. Yesus cintaku. Ku cinta kau. Kau cinta dia. Yesus. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan yang besar ya. Berbuah. Iya. Boleh duduk sekarang ya. Yesus pokok, kita carangnya. Kita tinggal di dalam Tuhan, dikatakan kita pasti berbuah. Buahnya apa? Jadi nggak gampang ngambek. Buahnya apa? Diomongin sama mama, disuruh sama mama nurut. Buahnya apa? Buahnya mengasihi adikmu, kakakmu, mama, papa, teman-temanmu. Banyak buah-buah yang akan kita miliki kalau kita hidup tinggal di dalam Tuhan. Yuk, kita mau siapkan hati kita, duduk semuanya, kita mau dengar firman Tuhan. Yuk, kita angkat satu pujian. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Semua lipat tangan, tutup matanya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan.
di hatiku. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah daku. Yuk, semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Ikutin Tante Desi berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah bernyanyi untuk Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu boleh tertanam di hati kami, bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, anak-anak semua, kita udah nyanyi buat Tuhan. Dan hati Tuhan sudah senang mendengar semua anak-anak nyanyi dengan sukacita. Yuk, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Semua duduk manis, tidak ada lagi yang main-main, tidak ada lagi yang jalan-jalan. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan berikut ini. Ada seorang laki-laki dari pegunungan Efraim, Elkana dengan Hana, istrinya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, Aku telah memintanya daripada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo kepada Eli. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Pada suatu hari, Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, Iya, Bapak. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, Ya Bapa, bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli, serta berkata, Iya Bapa, bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil, anakku. Tidurlah kembali. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli, serta katanya, Ya Bapa, bukankah Bapak memanggil aku? Lalu mengertilah Eli
bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Ya, gimana firman Tuhan ya, seru? Ya, firman Tuhan hari ini berbicara bagaimana Samuel terpanggil. Samuel dipanggil. Wah, bagaimana Samuel? Mamanya siapa sama papanya namanya? Papanya namanya siapa? Elka. Nah, mamanya namanya siapa? Hana. Lalu punya anak namanya siapa tadi? Samuel. Nah, karena Samuel ini anak yang didoakan oleh mamanya supaya lahir, lalu mamanya berjanji kalau Samuel lahir nanti, Samuel akan tinggal di gereja seumur hidupnya. Dia akan melayani Tuhan. Dia akan kerja buat Tuhan. Kerja ngapain? Samuel mulai jaga gereja. Samuel mulai bersih-bersihin gereja. Samuel mulai berdoa di gereja. Nah, ketika malam-malam Samuel sedang tidur, ya, ngorok. Tiba-tiba Samuel dengar suara, Samuel, Samuel. Samuel bangun. Samuel kira yang panggil siapa tadi? Om Pendeta Eli. Samuel pergi ke kamar Om Pendeta Eli. Om Pendeta, ada apa memanggil? Om Pendeta kaget. Oh enggak, saya tidak memanggil kamu. Ayo tidur lagi. Om Pendeta, lalu Samuel pergi lagi tidur. Ketika tidur, lagi nyenyak tidurnya. Mungkin lagi ngorok ya. Tiba-tiba dipanggil lagi, Samuel, Samuel. Duh, ini kayaknya Om Pendeta deh yang panggil. Ada apa ya? Pergi lagi ke kamar Om Pendeta Eli. Om Pendeta, ada apa memanggil Samuel? Enggak Samuel, saya tidak memanggil. Tidur lagi saja. Tidur lagi. Ketiga kalinya ngorok lagi Samuel. Lagi nyenyak-nyenyak nih tidur. Tiba-tiba dipanggil lagi, Samuel, Samuel. Kebangun lagi Samuel ya. Lalu Samuel buru-buru lagi ke kamar. Om Pendeta ada apa memanggil? Baru Om Pendetanya, ting. Wah, Om Pendeta sadar bahwa yang memanggil Samuel itu siapa? Tuhan. Lalu Om Pendeta bilang sama Samuel, Samuel, nanti Samuel pergi tidur lagi. Kalau nanti Samuel mendengar ada yang panggil Samuel, Samuel lagi, Samuel jawab, ya Bapa, berbicaralah, sebab hamba-Mu mendengar. Nah, bagaimana Tuhan berbicara sama Samuel? Di sini ngajarin buat anak-anak sekolah minggu. Kita Tuhan kasih telinga dua, kanan dan kiri. Gunanya untuk apa? Mendengar. Samuel nurut, Samuel taat. Bahkan ketika dipanggil Samuel Samuel buru-buru ke Om Pendetanya. Samuel suruh tidur lagi.
Samuel mendengar seperti dipanggil, dia pergi lagi. Nurut Samuel. Bahkan ketika Samuel disuruh sama om pendetanya bilang, nanti kalau ada yang panggil, kamu ngomong aja, ya Bapak, berbicaralah sebab aku mendengar engkau. Samuel nurut apa yang diperintahkan sama om pendetanya. Nah, di sini juga ngajarin anak-anak sekolah minggu, kamu harus nurut sama firman Tuhan, nurut sama perkataan firman Tuhan. Tante Desti, aku tahu firman Tuhan itu dari mana? Kamu dengar firman Tuhan lagi ibadah sekolah minggu. Bahkan ketika papa mamamu menasehati, kamu harus dengar-dengaran. Misalnya, tante pinjem ya. Misalnya, Kiara, ayo beresin rumah, bantu-bantu mama. Mamanya lagi sibuk, lagi masak. Nah, Kiara kalau dengar-dengaran, Kiara langsung, siap mama, aku akan kerjakan. Nah, itu dengar-dengaran. Apakah itu perintah Tuhan? Perintah Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Berarti kalau kita taat sama papa sama mama, taat juga sama orang tua di dalam Tuhan, artinya guru sekolah minggu, om pendeta, oma pendeta, tante pendeta, guru di sekolahmu, kamu nurut, itu namanya kamu juga dengar-dengaran sama firman Tuhan. Nah, di sini kita belajar ya, anak-anak sekolah minggu, jadilah anak-anak yang dengar-dengaran seperti Samuel. Dia dikasihi Tuhan, dia jadi orang yang berhasil, dia jadi orang yang hebat karena dia mau dengar-dengaran. Kembali lagi ayat hafalan. Tetap semangat ya sama ayat hafalan ya. Kolose 3. Ini pasti gak akan susah ya. Kolose 3 ayat 20. Kolose 3 ayat 20 ya. Ya, udah ketemu semuanya? Yang udah bisa baca, buka Alkitabnya, kita baca sama-sama. Kolose 3 ayat 20. Ya, 2-3. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ulang lagi ya. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ya, ayat hafalan juga mengingatkan kita anak-anak sekolah minggu, kamu harus taati orang tuamu dalam segala hal. Ya, suruh bobo, suruh belajar, suruh berdoa. Lakukan semua perintah orang tuamu, lakukan firman Tuhan, karena itu yang indah di dalam Tuhan. Karena kamu, Tante Desti, Om Edu, semua yang ada, papa mamamu adalah orang-orang kesayangan Tuhan. Puji Tuhan, sekolah minggu sudah selesai, kita mau berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Tante Desti berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sudah selesai sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami mau seperti Samuel yang dengar-dengaran, taat dan nurut, baik itu perintah Tuhan maupun perintah Om Pendeta Eli. Kami juga mau nurut Tuhan, perintah Tuhan, perintah orang tua, perintah guru sekolah minggu, perintah om pendeta, omah pendeta, bahkan guru-guru di sekolah. Tuhan Yesus, kami mau jadi anak yang dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan. Tuhan, berkati Papa Mama, berkati teman-teman kami. Biarlah kami semua boleh sehat dan boleh bertemu di dalam ibadah. Tuhan, berkati bangsa Indonesia supaya penyakit corona segera pergi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Anak-anak sekolah minggu, angkat kedua tanganmu ke atas. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus bagi anak-anak sekolah minggu, penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak sekolah minggu,
mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tuhan Yesus berkati masa depanmu, Tuhan Yesus berkati kesehatanmu, Tuhan Yesus berkati pendidikanmu, Tuhan Yesus berkati keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah menerima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, kalau terima berkat Tuhan, Tante Desi tangannya seperti ini. Tapi tangan kalian seperti ini ya. Nah, jadi jangan seperti ini, tapi seperti ini tangannya. Ya, gak apa-apa, kita belajar. Kalau berdoa, terima berkat Tuhan, tangannya seperti ini. Karena kan kita mau terima berkat Tuhan. Ya, puji Tuhan, tetap semangat, jaga kesehatan, nurut papa mama, jangan keluar rumah. Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekolah minggu. Haleluya.